Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore teman-teman dan juga kakak-kakak semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ayu Anissa dengan NIM 2453819911482. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi jurnal saya dengan judul Barcode DNA Tanaman Mengkudu Morinda citrifolia L berdasarkan gen ITS atau Internal Transcript Spacer. Tema diskusi jurnal saya kali ini adalah elektroforesis DNA tumbuhan. Jurnal yang saya pilih pada kali ini ditulis oleh Ria Frianti, Epi Supriwati, Aulia Hendikan Putri, dan juga Suryani, yang diterbitkan oleh Jurnal Katalisata volume 8 nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 2023. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja, seperti yang kita ketahui, tanaman mengkudu itu dikenal sangat luas di Indonesia karena manfaat kesehatannya, seperti untuk menurunkan tekanan darah dan juga meningkatkan sistem imun. Akan tetapi secara morfologi, tanaman ini itu memiliki dua varietas utama, yaitu mengkudu yang berbentuk lonjong dan juga mengkudu yang berbentuk bulat, sehingga agak sulit dibedakan apabila hanya dengan menggunakan pengamatan visual. Perbedaan morfologi tersebut kadang tidak akurat karena sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan metode identifikasi yang lebih cepat, akurat, dan juga tidak bergantung pada kondisi lingkungan. Salah satu metodenya adalah DNA barcoding, yaitu suatu teknik identifikasi spesies berdasarkan urutan DNA tertentu. Pada penelitian ini digunakanlah suatu gen ITS atau Internal Transcript Spacer karena gen ini itu terbukti memiliki kemampuan diskriminasi yang tinggi antar varietas tanaman. Nah, tujuan dari penelitian ini itu apa? Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas gen ITS sebagai DNA barcode untuk mengidentifikasi dua varietas Morinda citrifolia L, yaitu mengkudu yang bentuknya lonjong dan juga mengkudu yang bentuknya bulat. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya sedikit mereview materi terkait isolasi DNA dan juga elektroforesis yang pada jurnal ini akan lebih banyak dibahas. Seperti yang sudah kita pelajari pada praktik sebelumnya, DNA yang terdapat pada tumbuhan itu terdapat di dalam inti sel serta organel sel seperti mitokondria dan juga kloroplas. Nah, proses awal penelitian pada jurnal ini itu dimulai dengan isolasi DNA, di mana isolasi DNA itu adalah suatu proses memisahkan DNA genom dari komponen sel lainnya. Nantinya setelah DNA itu berhasil diisolasi, akan dilakukan proses elektroforesis DNA. Apa itu proses elektroforesis? Elektroforesis adalah suatu metode pemisahan fragmen DNA yang berdasarkan pada ukuran dan juga muatan listriknya. Nantinya DNA yang bermuatan negatif itu akan bergerak menuju elektron positif melalui gel agarosa dan fragmen DNA yang lebih kecil nantinya akan bergerak lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan fragmen yang besar, sehingga kita dapat melihat pola pita DNA-nya, hasil isolasinya atau hasil amplifikasi PCR-nya. Berikut merupakan contoh gambar alat elektroforesis. Masuk ke tahapan atau alat penelitian. Pada penelitian ini terdapat 6 tahapan. Yang pertama dilakukan pengambilan sampel tanaman mengkudu, kemudian dilakukan identifikasi tanaman pekudu atau Morinda citrifolia L. Setelah itu dilakukan proses isolasi DNA dari kedua varietas. Setelah itu dilakukan proses amplifikasi DNA menggunakan PCR dengan primer ITS 4 dan ITS 5 dan proses elektroforesis untuk visualisasi hasilnya. Selanjutnya dilakukan tahapan sequencing DNA untuk menentukan urutan basa nukleotida dan juga analisis barcode DNA menggunakan pohon filogenetik. Memasuki hasil yang pertama, yaitu hasil isolasi DNA tanaman mengkudu di nanodrop yang bertujuan untuk menguji konsentrasi DNA-nya. Dapat diketahui bahwa hasil isolasi DNA yang terdapat pada tabel itu tidak ada yang melebihi rentang 1,7 hingga 2, nanogram per mikroliter, di mana rentang tersebut merupakan rentang yang ideal menurut penelitian Fatiyah pada tahun 2011.
Nah, dari isolasi yang didapatkan dari tanaman mengkudu lonjong dan juga tanaman mengkudu bulat, itu didapatkan hasil berupa larutan jernih yang tidak berwarna atau dapat dikatakan bening. Hasil isolasi DNA yang di nanodrop itu bertujuan untuk menguji konsentrasi DNA dari tanaman mengkudu lonjong dan juga tanaman mengkudu bulat. Pada hasil pengukuran tersebut dapat diketahui bahwa mengkudu lonjong itu memiliki konsentrasi DNA sebesar 315 nanogram per mikroliter dengan kadar kerumunan 1,957, sedangkan mengkudu bulat itu memiliki konsentrasi 82 nanogram per mikroliter dengan kemurnian 1,822, di mana artinya kedua sampel ini itu memiliki kualitas DNA yang cukup baik sehingga dapat dilanjutkan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap PCR. Setelah dilakukan proses isolasi DNA, kita masuk ke tahapan amplifikasi PCR dan juga elektroforesis. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa hasil visualisasi gen ITS-nya itu menunjukkan bahwa mengkudu lonjong berada pada kisaran 700 base pair dan mengkudu bulat itu terdapat pada kisaran 600 hingga 700 base pair. Setelah dilakukan sequencing, diperoleh panjang urutan basa nukleotida itu sebesar 693 base pair untuk mengkudu lonjong dan 691 base pair untuk mengkudu yang berbentuk bulat. Nah, walaupun perbedaannya itu sangat kecil, tetapi perbedaan yang kecil ini itu tetap dapat menunjukkan adanya variasi genetik antar spesies. Setelah dilakukan proses sequencing tadi, kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya, yaitu proses analisis homologinya. Nah, sebelum dilakukan analisis homologi, kita memasukkan hasil sebelumnya ke database NCBI yang bertujuan untuk menghasilkan accession number. Nah, dari proses pendaftaran sequence ke database NCBI dihasilkan accession number untuk mengkudu lonjong itu sebagai berikut dan juga mengkudu bulat sebagai berikut. Dari analisis homologi di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat tingkat kemiripan di atas 99% yang menunjukkan bahwa spesies yang dibandingkan itu merupakan spesies yang sama. Sedangkan apabila homologinya itu lebih dari 97%, dapat dinyatakan bahwa isolat yang dibandingkan pada genus yang sama dan homologi antara 89,93% itu menunjukkan bahwa famili tersebut itu berbeda. Dari gambar 4, yaitu gambar hasil belas pada NCBI, didapatkan dengan jelas bahwa sequence barcode ITS sama mengkudu lonjong menghasilkan tingkat kemiripan 99,70%. Sedangkan sampel mengkudu bulat itu menghasilkan tingkat kemiripan 99,12%. Nah, setelah proses analisis homologi, kita lanjut ke tahapan yang terakhir, yaitu proses analisis menggunakan pohon filogenetik. Nah, dari analisis filogenetik tersebut menunjukkan bahwa Moringa citrifolia berada pada rentang 690 hingga 710 base pair. Hal tersebut sedikit berbeda dengan spesies Moringa lainnya yang kemungkinan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya pengotot saat amplifikasi DNA. Tetapi dari hasil analisis tersebut dapat kita klasifikasikan bahwa Moringa citrifolia itu termasuk dalam plat 1 bersama 7 spesies lainnya dengan urutan gen yang sangat mirip. Nilai bootstrap pada analisis pohon filogenetik tersebut sebesar 99%, di mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa hasil analisis filogenetik ini sangat kuat dan juga sangat dapat dipercaya. Akan tetapi secara umum, walaupun ada perbedaan spesies antara Moringa citrifolia dan spesies Moringa lainnya karena ada sedikit perbedaan tentang tersebut, tetapi posisi keduanya itu masih dapat dikatakan berdekatan, sehingga dapat memperkuat bahwa kedua varietas tersebut masih termasuk dalam spesies yang sama. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
Dua varietas tanaman mengkudu berhasil diisolasi menggunakan Wizard Genomic DNA Purification Kit. Hasil PCR dengan primer ITS 4 dan juga ITS 5 menghasilkan amplifikasi sebesar 693 base pair pada mengkudu lonjong dan 691 base pair pada mengkudu bulat. Kemudian ditemukan juga 6 perbedaan bahasa nukleotit di antara keduanya yang menunjukkan bahwa gen ITS efektif digunakan untuk membedakan varietas tanaman mengkudu. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dan juga beberapa jurnal yang untuk mendukung penelitian pada jurnal ini. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan dapat dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.